Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat dan saudaraku yang baik hati, ramah tamah, jujur dan suka menolong dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Husein alias Pak Uci, petani dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Nah sahabat tani, pada kesempatan kali ini thumbnail kita adalah 6 langkah terbaik cara menanam pisang. Dimana sebelumnya kita sudah membuat videonya tentang cara menanam pisang. Namun sahabat tani, kebetulan di area perkebunan saya ini, saya selalu melakukan eksperimen, ya semacam penelitian kecil-kecilan. Tujuannya adalah untuk menemukan formulasi terbaik tentang bagaimana cara kita menanam pisang. Karena endingnya sebagai petani pisang, hal yang selalu kita inginkan hanya 3 hal sahabat tani yang terpenting. Yang pertama, agar tanaman pisang kita dapat hidup tumbuh maksimal. Yang kedua, endingnya adalah buahnya dapat optimal baik dari segi kuantitas maupun segi kualitas. Dan yang paling penting yang ketiga, agar tanaman pisang kita mampu bertahan dalam jangka panjang dan terhindar dan bebas dari berbagai macam serangan hama penyakit. Nah, ini 3 hal yang sangat penting yang harus kita perhatikan agar tanaman pisang kita dan kita juga sebagai petani pisang tidak merugi pada akhirnya. Nah untuk itulah sahabat tani, alhamdulillah dari hasil uji coba dan eksperimen yang saya lakukan dari berbagai macam metode, alhamdulillah saya menemukan cara yang terbaik untuk menjawab daripada 3 kebutuhan tadi. Untuk itulah pada kesempatan ini kita akan membahas ada 6 poin sahabat tani. Agar channel ini terus maju dan berkembang, ya, saya mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa juga aktifkan icon lonceng notifikasinya. Jika berkenan bisa like, share, dan komen. Yuk sahabat tani, kita akan mulai langkah demi langkah. Nah langkah pertama yaitu pembuatan lubang tanam. Nah sahabat tani, lubang tanam kita gali dengan ukuran ini kita buat 50 x 50 x 50 cm. Nah pembuatan lubang tanam ini semakin besar semakin bagus sahabat tani. Karena semakin besar lubang tanam akan semakin banyak bahan media tanam yang akan kita berikan ke dalamnya. Agar lubang ini nanti betul-betul dalam keadaan gembur dan subur. Nah seperti ini sahabat tani, kita tabur kapur dolomit itu jika diperlukan. Kalau pH-nya berada pada level netral yaitu angka 7 atau minimal angka 6. Kalau di bawah daripada itu harus kita berikan kapur dolomit untuk meningkatkan pH-nya. Karena kalau di bawah level 6 pH tanah 5, 4 dan seterusnya, maka tanaman pisang kita tidak akan mampu menyerap unsur hara yang kita berikan, sehingga pertumbuhannya tidak akan maksimal sahabat tani. Nah setelah seperti ini, hal yang kita lakukan, langkah berikutnya adalah langkah kedua, proses sterilisasi. Nah lubang yang sudah kita gali, ya kita ratakan bagian atasnya, kemudian kita tutup dengan plastik putih transparan atau plastik PE dengan lebar 1,5 meter kali 1,5 meter. Nah ini lebarnya, kemudian kita tutup dengan plastik seperti ini. Tujuannya apa? Agar lubang tanam dan tanah yang kita akan angkat ke permukaan, yang nantinya akan kita jadikan sebagai salah satu media tanam yaitu tanahnya, itu terkena energi trik panas matahari, sehingga suhunya akan meningkat sahabat tani. Dengan menutup dengan plastik seperti ini akan meningkat suhunya di atas 60 derajat Celcius. Nah kalau sudah suhu 60 derajat Celcius, maka seluruh bakteri baik mikroorganisme yang baik, mikroorganisme yang jahat atau patogen, dan juga termasuk virus dan jamur yang ada di dalamnya itu akan mati semuanya sahabat tani. Tetapi kalau kita tidak tutup dengan plastik putih transparan seperti ini, maka suhunya paling hanya mencapai di bawah 30 derajat Celcius. Karena terik matahari, energi panas tadi akan gampang naik ke udara, apalagi ditiup angin. Maka harus kita lakukan penutupan seperti ini. Dan proses sterilisasi seperti ini kita hanya butuh waktu 2 hari sahabat tani. 2 hari sudah cukup, kecuali kalau kondisi mendung bisa 3-4 hari nambah untuk proses sterilisasi. Nah ini sahabat tani, dalam pembuatan lubang tanam kita berharap karena kriteria media tanam yang kita harapkan atau lubang tanam yang kita harapkan itu pertama harus kaya akan unsur hara, yang kedua gembur remah, yang ketiga kaya akan mikroorganisme yang baik, kemudian mampu menyerap air dalam kapasitas sedang dan juga membuang air dalam kapasitas besar, serta mampu menjaga kelembaban, dan di samping itu juga tidak mudah padat. Nah inilah karakteristik media lubang dalam tanaman pisang kita. Nah sehingga dengan cara seperti ini sahabat tani nanti pertumbuhan
perakaran daripada tanaman pisang kita akan lebih maksimal. Kalau pertumbuhannya akarnya maksimal, maka nanti akan berdampak kepada batang dan buahnya, sahabat tani. Nah, ini beda cara kita lakukan seperti ini. Cukup kita gali lubangnya 7 hari sampai 10 hari sebelum kita lakukan proses penanaman. Jadi beda kalau kita menggunakan cara biasa. Nah, sahabat tani, nah kemudian setelah kita lakukan proses sterilisasi seperti ini, maka langkah berikutnya nanti kita akan memberikan bahan media tanam yang sudah kita siapkan. Nah, kemudian langkah berikutnya ini adalah proses pemberian media tanam. Nah, bahan media tanam yang kita butuhkan, sahabat tani, di sini yang pertama tadi tanah yang di atas permukaan yang sudah kita sterilkan tadi. Kemudian kita campur dengan pupuk kandang atau pupuk kompos mana yang ada. Pupuk komposnya juga kita campurkan dengan trichoderma dan juga arang sekam. Nah, kecuali kalau untuk lubang tanaman pisang untuk jenis tanah berat harus kita tambah pasir, sahabat tani. Nah, ini pupuk kandangnya seperti ini. Kita campurkan karena salah satu daripada karena lubang tanam kita sangat dibutuhkan tadi unsur haranya, kaya akan unsur hara dan juga kaya mikroorganisme yang baik atau agen hayati. Maka setelah kita sterilkan tadi, walaupun bakteri yang baik tadi sudah mati, tetapi ini kita memberikan agen hayati melalui pupuk kandang atau pupuk kompos. Nah, ini untuk dosis kita gunakan, sahabat tani. Untuk pupuk kandang, untuk 10 kg pupuk kandang, maka dosis untuk trichodermanya kita berikan 100 sampai 200 gram. Nah, pupuk kandangnya untuk memperkaya mikroorganismenya, termasuk juga trichodermanya. Di samping itu juga untuk menangkal jamur, ya, terutama jamur penyebab penyakit layu fusarium dan layu bakteri. Kalau di lubang tanam kita sudah kaya akan mikroorganisme yang baik, maka mikroorganisme yang jahat itu akan menyingkir, sahabat tani. Nah, ini tadi trichodermanya kita campur dulu dengan pupuk kandang biar betul-betul merata. Nah, ini kita campurkan seluruh bahan-bahan ini, termasuk juga tanah yang ada di bagian permukaan yang sudah kita sterilkan dengan pola menutup dengan plastik tadi. Kita campurkan semuanya secara merata dan juga kita tambah lagi dengan arang sekam. Nah, arang sekam ini sangat penting juga, sahabat tani, karena ini kaya juga akan unsur hara baik makro maupun mikro. Walaupun jumlahnya yang sangat terbatas, namun dia juga mampu untuk menyerap air nanti dengan baik dan mampu juga menyimpan air, dan juga sekaligus merupakan rumah bagi mikroba yang ada di dalam lubang tanam kita, sehingga lubang tanam ini nanti akan menjadi lubang tanam yang gembur, subur, kaya akan unsur hara, kaya akan mikroba. Nah, sehingga sumber-sumber penyakit tidak akan mampu berkembang di sini. Nah, ini sekamnya seperti ini, sahabat tani. Jadi kita campur, kita aduk semuanya. Nah, setelah bahan media tanam ini tercampur, baik itu tanah yang sudah kita sterilkan ditambah dengan pupuk kandang, arang sekam, kemudian juga tadi trichoderma, kita campur semuanya. Baru setelah ini kita masukkan lagi, sahabat tani. Sebelum kita lakukan penanaman, kita masukin, baru kita tutup lagi dengan plastik, ya, plastik PE untuk proses solarisasi. Kemudian ini nanti setelah kita lakukan proses ini, kita butuh waktu kurang lebih nanti 3 hari ke depan kita sudah bisa memberikan atau memasukkan bibit tanaman pisang kita ke dalam lubang tanam ini. Nah, ini seperti ini setelah kita masukin tadi, jadi kita tutup lagi dengan plastik. Nah, ini untuk solarisasi biar suhu yang ada ini kembali kepada kondisi normal pada saat sebelum lubang tanam kita gali, termasuk juga untuk menghindari kalau ada hujan. Nah, kemudian langkah berikutnya, langkah keempat adalah persiapan bibit. Nah, sahabat tani, bibit ini, bibit tanaman pisang itu kita harus mengambilnya dari induk yang sehat. Kemudian akarnya kita bersihkan. Setelah akarnya kita bersihkan, kemudian kita biarkan selama 2 hari biar luka-luka sayat tadi itu mengering semua, sahabat tani. Dan ini setelah itu baru kita lakukan proses sterilisasi. Nah, ini kita menggunakan ini air dalam ember ini kapasitas 5 liter, dan kita menggunakan insektisidanya jenis regen, dan regen ini kebetulan juga ada zat PT-nya. Ya, ini dosisnya 1 ml per 1 liter air. Jadi kita, karena airnya 5 liter, maka
regennya kita menggunakan 5 ml. Nah, ini kita aduk bahannya. Setelah kita aduk, baru bibit yang sudah kita ambil 2 hari yang lalu, yang sudah kita bersihkan akar-akarnya dan juga bekas sayat-sayatannya sudah sembuh. Kemudian kita lakukan perendaman. Tujuan perendaman agar virus bakteri yang kemungkinan ada pada bonggol pisang atau yang sudah masuk ke dalam area batang pisang, karena terserapnya insektisida ini nanti, maka bakteri-bakteri tadi, virus-virus tadi akan mati, sahabat tani. Apalagi insektisida ini juga insektisida dengan jenis racun sistemik. Nah, kita rendam, dan proses perendaman kita lakukan 10 sampai 15 menit. Setelah itu baru kita angkat. Nah, pada saat setelah kita lakukan perendaman, ini kita biarkan bonggol ini atau bibit pisang ini sampai betul-betul mengering. Nah, kalau sudah betul-betul mengering, baru nanti kita masukin ke dalam lubang tanam agar bibit pisang ini nanti mikroba-mikroba yang ada di lubang tanam tidak terganggu. Untuk itulah harus kita tunggu sampai kering. Nah, kemudian langkah berikutnya, langkah kelima. Nah, langkah kelima adalah proses penanaman. Nah, lubang tanam yang sudah kita siapkan, yang sudah kita isi dengan berbagai media tanam tadi, baik itu tanah yang sudah kita sterilkan ditambah dengan pupuk kandang, kemudian arang sekam dan juga trichoderma yang sudah kita berikan ke dalamnya. Ini kita angkat dulu keluar. Kita angkat untuk kita memasukkan bibit pisang yang akan kita tanam. Nah, sahabat tani, kebetulan tanaman pisang yang akan kita tanam ini adalah jenis pisang Raja Nangka. Nah, ini kita keluarkan semua media-media yang sudah kita masukkan ke dalamnya, agar ini harapannya nanti ke depan tanaman pisang kita ini atau lubang tanamnya ini kaya akan unsur hara, kaya akan mikroorganisme yang baik, gembur subur remah, dan terhindar dari berbagai macam penyakit-penyakit yang menyebabkan pada tanaman kita. Karena lubang tanam ini adalah rumah masa depan bagi tanaman pisang kita. Nah, tanahnya seperti ini, sahabat tani, gembur, remah, subur. Begitu nanti tanaman pisang kita masukkan, maka perakaran-perakarannya akan mampu tumbuh berkembang dengan baik. Nah, proses penanaman seperti ini, sahabat tani. Ini bibitnya, kita menggunakan bibit berdaun pedang. Nah, ini ciri bibit yang paling bagus, besar dari bonggol sampai ke atas. Nah, kemudian ini kita lakukan proses penanaman. Nah, proses penanaman ini kita harus pastikan bahwa bibit pisang dalam kondisi berdiri tegak. Nah, baru seluruh media tanam yang sudah kita siapkan tadi kita masukkan semua ke dalam lubang tanam. Ya, sambil kita masukkan, sambil kita padatkan, jangan terlalu padat, tapi secukupnya, agar nanti akar tanaman pisang ini keluar lebih gampang menembus tanah atau media yang kita berikan. Nah, kalau sudah seperti ini, sahabat tani, ya kita yakin ke depan tanaman pisang kita terhindar dari berbagai macam sumber penyakit. Nah, setelah ini kita lakukan penyirapan seperti ini. Dan sahabat tani, pada saat kita melakukan memberikan media tanam ke dalam lubang tanam ke proses penanaman, itu butuh waktu 3-4 hari. Nah, seperti inilah hasil akhirnya. Ini kita lakukan seperti ini. Baru setelah kita lakukan proses penanaman, maka berikutnya nanti kita tinggal melakukan penyiraman rutin. Nah, inilah proses penanaman, sahabat tani. Untuk berikutnya, oke sahabat tani, itulah tadi proses penanaman sudah kita lakukan. Maka poin yang terakhir adalah poin yang keenam, adalah tentang perawatan sebagai tindak lanjut daripada proses penanaman yang sudah kita lakukan. Nah, setelah kita lakukan proses penanaman seperti tadi, apa yang harus kita perhatikan tindak lanjutnya? Yang pertama, kita harus melakukan penyiraman rutin, sahabat tani. Tanaman yang kita tanam tadi kita siram rutin 1 minggu sekali, ya, minimal bulan pertama, bulan kedua, dan bulan berikutnya, ketiga, keempat, dan seterusnya kita bisa melakukan penyiraman rutin 3 kali dalam 1 bulan atau minimal 2 kali dalam 1 bulan. Karena tanaman pisang ini termasuk salah satu jenis tanaman yang rakus akan kebutuhan air. Namun walaupun juga butuh air banyak tapi tidak boleh tergenang. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tentang perawatan sanitasi kebun. Nah, sanitasi kebun ini juga harus kita perhatikan, sahabat tani. Jangan sampai kita abaikan. Kebun pisang kita harus selalu kita jaga, kita bersihkan dari gulma-gulma atau tanaman-tanaman liar yang tidak kita butuhkan. Dan kalau sudah ada daun-daun yang sudah mengering, daun-daun
tua, kita bisa lakukan pemangkasan, termasuk juga perempelan pemangkasan anak. Ya, jadi anak pisang kita agar bisa tumbuh maksimal, idealnya cukup kita pelihara 2 anak saja sahabat tani. Dan kemudian berikutnya kita juga harus melakukan pemupukan rutin. Nah, ini juga penting sahabat tani. Pemupukan rutin bisa kita lakukan 3 bulan sekali atau 4 kali dalam 1 tahun, sehingga pertumbuhannya tadi bisa menjadi lebih optimal. Dan di samping itu kita harus selalu mengontrol ya area perkebunan kita kalau ada hama penyakit. Begitu ada hama penyakit maka segera lakukan tindakan agar jangan sampai penularan itu setelah parah baru kita lakukan penindakan. Dan yang terakhir sahabat tani, dalam catatannya ini hal yang terkadang kala juga sering diabaikan, yaitu tentang alat pertanian. Nah, maka dari itu sahabat tani, baik kita menggunakan seperti cangkul, penggali, arit, pisau, parang dan lain sebagainya. Nah, ini harus kita sterilkan terlebih dahulu sahabat tani. Jangan sampai nanti umpamanya kita ada tanaman yang sakit, kita tebas, kemudian juga kita menebas juga pohon yang sehat. Nah, ini bisa terjadi transfer penyakit, ini harus hati-hati sahabat tani. Nah, jangan sampai alat pertanian kita merupakan salah satu penyebab berpindahnya penyakit dari pohon yang sakit ke pohon yang sehat. Nah, itu harus diperhatikan. Oke sahabatku sekalian, itu saja perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat buat sahabatku semuanya. Dan terima kasih juga sahabat telah mengikuti saya. Terima kasih juga atas segala perhatiannya. Dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sukses selalu untuk kita semua.